Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini mengawali tahun 2023, hari pertama bursa di tahun 2023, 2 Januari 2023, dan seperti biasa nanti kita akan mengasah ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa chatting ke link sosial pas deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung kita akan masuk ke transaksi di mana hari transaksinya masih sangat sepi. Sepi banget, serius. 5,5 triliun itu kecil banget ya. Itu hampir sepertiga doang rata-rata kita. Kita kalau rata-rata itu kan ya kalau menurut saya dari mantau tiap hari ya, rata-rata IHSG itu 12 sampai 15 T. 12 itu ya kalau menurut saya menengah ke atas, 15 itu marketnya udah rame itu. Dari blue chip sampai gorengan semua gerak. Tapi kalau kita lihat sekarang cuma 5,5 T itu transaksi harian. Artinya memang market ini masih sepi. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa nggak pada jalan ya karena memang tidak ada uang yang berputar. Jadi ya memang ya keadaan saat ini seperti ini. Sampai kapan saya pun juga nggak tahu ya. Cuma nanti coba kita perhatikan indikasi-indikasinya. Dengan transaksi asing hari ini net sell dengan jumlah total 299 miliar. Dominan di pasar reguler 298 miliar sedangkan di nego 800 juta. Dan masih sampai hari ini asing masih konsisten keluar dari IHSG. Nah, satu hal yang cukup menarik ya kalau kita lihat indeks hari ini, regional itu masih tutup. Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura tuh semuanya masih close. Hari ini marketnya tidak buka. Ya semoga ya apa ya kita positive thinking lah ya. Semoga memang sepinya hari itu karena market luar masih pada liburan ya. Jadi fan asing masih mungkin ada yang masih libur. Ya kita coba positive thinking ya. Karena memang ISG sepi banget hari ini. Saya pun juga berharapnya ya, mungkin kemarin oke lah liburan Natal tahun baru, tapi ini awal tahun udah kembali normal lagi transaksi. Cuman ternyata masih beda, masih sangat sepi. Dan ya kalau kita lihat memang ini regional libur semua bursa hari ini. Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura. Mungkin mereka baru cuti bersama kali ya. Dan kalau kita lihat ke saham-saham yang dibeli asing, ini juga kecil-kecil banget. BCA 8 miliar, yaitu Tractor 5 miliar, Mitratel 1,9 miliar, LP 1,7 miliar, Ultra Jaya 900 juta, CTRA 800 juta, MNCN 400 juta, dan IATA 200 juta. Masih sangat-sangat mini. Kita masuk ke saham-saham yang jualin asing, ada BBRI 172 miliar, Astra 35 miliar, Bank Mandiri 8,5 miliar, Telkom 5,6 miliar, BTPS 3,6 miliar, Bayan 3,2 miliar, INDF 1,7 miliar, MDK 1,5 miliar, Mayora 1,3 miliar, dan BBNI 800 juta. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke analisa teknikal IHSG dulu. Cuman sebelumnya saya mau mengingatkan bagi teman-teman yang kemarin merasa sudah mendaftar ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Januari 2023, bisa silahkan cek email masing-masing karena per hari ini kita sudah efektif berjalan ya, karena ini udah tanggal 2 Januari ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin merasa sudah mendaftar tapi belum bergabung, silahkan cek email masing-masing lalu segera bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham Januari 2023. Oke, kita masuk ke analisa teknikalnya dan so far masih on track. View-nya dari view terakhir ya, dimana terakhir ISG ini biggernya sideways, lalu menengahnya dia ya sebenarnya kalau bigger kita lebih zoom out ya, dimana market masih uptrend. Cuman kalau smaller time frame atau lebih kecilnya ISG baru sideways 7.300 sampai 6.500. Dan kalau ke view yang lebih kecil dia baru downtrend, lower high lower low di sini. Dan kalau view yang lebih kecil lagi dia sedang posisi pullback ke atas. Kalau kita ke view lebih kecil lagi ya, pasti ini sudah ada structure lain lagi. Dan itulah yang disebut dengan sesuaikan dengan time frame masing-masing.
Dan berhubung ini data analisa harian, jadi saya pun juga update-nya untuk view kecil dan tiap hari, walaupun kadang ada ulasan view besar ya. Cuman kalau menurut saya masih sama. Market ini sedang sideways di sini ya, antara 6940 sampai supportnya di 6800. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada potensi terbentuk lower high setelah candle short hari Rabu kemarin. High, low, lower high, lower low. Cuman memang konfirmasinya ketika IHSG jebol dari 6790. Jadi ya perhatikan support tersebut 68 sampai 6790 untuk konfirmasi IHSG. Kalau memang dia jebol, saya rasa ada potensi sekitar 6700-an lagi. Kalau jebol dari 6800 ya. Tapi kalau market berhasil menguat, dia akan uji 6940 di mana itu adalah resistennya juga dan area pullback swing low kemarin. Nah, ini kan terakhir dia swing low. Lalu ini swing high sudah kena target 0,618 dan tinggal kita lihat. Kalau ada konfirmasi dia jebol dari 6780, market bakal koreksi lagi saya rasa. Dan kira-kira view-nya seperti ini, tinggal perhatikan area-area tadi. Soal masih on track. Mungkin itu untuk IHSG. Kita ke beberapa saham pilihan aja. Saya pengen coba cek dari yang dijualin asing dulu. Masih sahamnya itu dan spreadnya juga masih mini-mini ya. Ya emang jujur agak membosankan market akhir-akhir ini. Kecuali teman-teman yang adaptif main di gorengan ya. Memang kalau dapat juga lumayan, tapi butuh seni khusus untuk bertahan di gorengan. Cuman memang ya kalau market transaksi kecil ya yang gerak biasanya saham-saham kecil doang. Saham-saham gede sehari biasanya koreksi, nanti sesi 2 ditarik lagi ya, karena memang mereka koreksinya tanpa volume. Jadi kira-kira bentuknya seperti itu. Nah, kita sekarang ke yang jualin asing aja. BBRI udah pernah kita bahas ya, masih on track view terakhir, belum ada pergerakan signifikan. Telkom juga masih, BTPS masih, Bayan belum oke. Ini kadang saya juga bingung kalau marketnya sepi gini, bahas apa. Masa kita bahas gorengan semua, nanti kalau bermasalah CCS kurang enak nanti. Kita coba cek Alfamart aja deh, yang lumayan hari ini spreadnya sekitar 3%. Oke, hari ini Alfamart naik 3,4% dengan candle yang cukup solid dan volume yang terlihat sudah sangat kecil. Sebenarnya kalau kita lihat naiknya Alfamart ini agak kurang enak sih, dimana dia volumenya mini-mini ya. Emang kelihatan kalau mininya itu gara-gara kena rebalancing, jadi average-nya berubah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kenaikannya kemarin juga mini-mini ditambah volume yang mengecil juga. Terakhir Alfamart swing high dia sampai 3100, 3090 tepatnya. Lalu swing low sampai 2300. Dan ya, di sana dia rebound lalu menguat dan sudah kena target atau area pullback-nya di 2770 sampai 2900. Asumsinya ketika nanti ada reject di sini itu adalah awal dari reversal dari Alfamart. Pembentukan sebuah lower high. High, low, lower high, lower low. Itu yang dimaksud dengan area pullback seperti itu. Dan kemarin sudah kena Selasa 27 Desember area pullbacknya, tambah kena target flag dan lain sebagainya. Lalu dia kena candle short juga di Rabu 28 Desember. Sempat rebound melemah lagi dan hari ini rebound lagi. Dan kalau kita lihat ya, saya rasa di intraday dia bakal ada konsolidasi kecil. Mungkin kita konfirmasi pakai 1 jam. Dan ini adalah area trailing stop dari si Alfamart kalau menurut saya. Nah ini ya, low-nya dia di sana yaitu di area 2650, which is artinya 2650 sampai 2600 adalah support saat ini, dan selama tidak jebol harusnya oke. Sedangkan dia bakal lanjut kalau berhasil break dari 2820, atau artinya Alfamart kembali higher high seperti itu. Untuk bigger view dia memang posisi uptrend, cuman memang sudah cukup sudah cukup lama, walaupun tidak ada yang namanya saham mahal ya di uptrend. Cuman ya kalau kita lihat dari kemiringannya pun juga sudah cukup melemah, walaupun belum lemah. Seperti itu. Ya, perhatikan area tadi aja untuk view kecilnya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya hari ini Alfamart terjadi peak akumulasi dari Alfamart, dan sepertinya kalau kita track ke belakang juga
dia itu belum ada distribusi semenjak akumulasinya ya. Nih so far masih oke. Artinya bandar masih di dalam, menarik dari what to buy-nya, tinggal ikuti price action kalau ada setup yang bagus. Untuk Alfamart kita langsung masuk ke yang dibeli asing karena yang lain kurang menarik ya. Mitratel rebalancing kemarin sudah kita bahas, jadi hari ini ya wajar koreksi. Ini yang ada spread serius, saham-saham kecil semua. Aduh, nggak apalah, mau gimana lagi ya. Kita bahas CTRA dulu, baru nanti IATA. IATA juga masuk nih di yang dibeli asing. Oke, hari ini CTRA turun lagi 2,13% dengan candle yang cukup solid dan volume yang terlihat sudah mengecil. Kalau dari analisa volume sebenarnya menarik ya. Cuman kalau dari price action saya rasa belum menarik, di mana sebelumnya CTRA di sini dia swing high, tapi ternyata tidak sampai area swing high-nya. Dia malah kena area pullback dan akhirnya reversal menggunakan double top. Top 1, top 2. Konfirmasi pada tanggal 20 Desember dan kemarin kenaikan itu adalah pullback atau support become resistant nih ya. Di sini sebelumnya dia resist, ini enak buat belajar price action. Resist, breakout, support, breakdown, resist. Nah, kalau dia sampai lower low atau jebol dari 920 ya, artinya valid sudah terjadi pullback dan lower low lagi. Untuk toleransi terakhir saya rasa CTRA sekarang itu ada di area 900. Jadi ya, bahasanya kalau masih pengen toleransi selama nggak jebol 900 harusnya oke. Tapi kalau dia jebol 900 ya sangat disayangkan, uptrendnya artinya dia tidak kuat dan masih akan melanjutkan downtrendnya. Karena kalau kita lihat juga CTRA ini masih downtrend ya, karena dia lower high lower low terus seperti itu. Kira-kira kalau jebol 900 jadinya CTRA bakal seperti ini. Nah, nih dia sedang dalam posisi swing low. Mungkin nanti sampai ke sekitar 875 atau 860 tergantung dari kecepatan turunnya. Yang jelas saat ini perhatikan area 910 sampai 900 dan bisa gunakan toleransi di sana. Kita lihat dalamnya agak kurang enak by moving average ya. Kelihatan dia sudah breakdown, sudah pullback, sudah reject dan ya last defense adalah 900. Kalau dari bandarmologi harusnya masih oke CTRA ini. Cuman kalau saya sih lebih ke ikutin price actionnya. Bandarmologi dan lain sebagainya adalah pertimbangan untuk what to buy. Seperti itu. Yang penting sama batas resiko gunakan area tadi. Kita lanjut coba cek IATA. Ini jarang-jarang saya bahas saham kayak gini ya. Karena pertimbangan tertentu, saya nggak pengen ada yang kurang lihai dari lihat konten. Oke. Hari ini IATA berhasil naik 5% dengan candle yang cukup solid, tapi volumenya tidak ada sama sekali, rawan markup, hati-hati. IATA juga dia sudah uptrend sampai 308 ya, puncaknya dia ketika di sini 57 lalu naik sampai 300 all time high-nya dia 308 dan akhirnya koreksi sampai sekarang di 126. Sebenarnya kalau kita tarik kayak semacam tren lain gitu ya, ini belum ketemu IATA ini. Jadi sebenarnya masih ada potensi downside dari IATA. Cuman memang ya mungkin sudah mulai oversold dan rebound adalah sesuatu yang sangat wajar. By price action juga dia udah kena area gap ya. Gapnya pun juga sudah ditutup. Cuman kok menurut saya belum ada volume yang menarik dari si IATA ini. Bahkan kemarin dia juga baru aja breakdown area sideways-nya di sini nih. Nih ya. Dia kan sideways cukup lama dan breakdown, tapi lagi-lagi volumenya nggak ada. Jadi saya mau bilang dia udah valid breakdown tuh agak ragu juga ya, karena nggak ada yang mengkonfirmasi. Memang definisinya seperti itu, price action is king, volume is queen. Perlu dikonfirmasi sama volume. Dan kalau saya lihat sebenarnya udah jelek kalau pakai price action doang ya. Dia descending triangle, jebol area neckline, area demand, area kuat, area konsol. Cuman ya itu nggak ada volumenya. Jadi kalau menurut saya ini masih bisa false juga seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini ya mungkin kita pakai view kecil aja dari si IATA ini biar tidak terlalu noise. Kita bisa bilang IATA ini sedang sideways pada range 135 sampai area 118 dan dia bakal bagus kalau berhasil breakout ke atas, tapi bakal jelek kalau dia jebol ke bawah
Artinya perhatikan area tadi dan selama tidak jebol itu oke, tapi kalau jebol itu batasi resiko. Support minor saat ini ada di sini 123 sampai 119, sedangkan area krusialnya adalah 118 dan juga 135. Kalau breakout atas ya saya rasa ada penguatan mungkin sampai ke 140-an, tapi kalau dia jebol bawah 118 ya, dia bakal melanjutkan penurunannya mungkin ke sekitar 100 di support selanjutnya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Dilihat dalamnya terjadi big akumulasi, cuman ya memang ini sangat noisy. Sulit untuk menyimpulkan nih kalau nggak ada volume itu. Entah teman-teman juga atau saya pribadi. Cuman kalau saya lihat price action, walaupun itu menarik atau itu jelek ya, tapi kalau volumenya tidak mengkonfirmasi itu kayak bias gitu. Makanya transaksi kecil juga benar-benar bikin ragu di market ini untuk menyimpulkan dalam waktu yang cepat ya. Yang bisa disimpulkan ya biasanya saham-saham yang small cap, yang volumenya masih signifikan, terlihat ada breakout. Tapi untuk saham-saham yang cukup besar, kalau volumenya kecil tuh kayak gini gimana coba? Itu sih. Ya mungkin ikuti price actionnya aja dan jangan lupa batasi resiko. Kita langsung masuk ke yang merah-merah hari ini, masih saham-saham kecil-kecilan juga. Adaro itu ex-date, wajar lah, nggak ada yang gratis di bursa. Dividennya 6%, dia juga turun ARB ya, wajar. Kita bahas aja deh, nggak apa deh. Ini sebenarnya sudah saya wanti kemarin untuk di grup ya, atau saya juga bahas di YouTube kemarin, kayaknya bahas di YouTube ya. Saya bilang kalau misalkan teman-teman punya average di atas 3.700, lebih baik tidak ambil dividennya. Ya, ini bahas di YouTube kemarin. Kenapa? Karena ya ini yang disebut dengan dividen trap. Seperti itu. Saya rasa harga sekarang sudah cukup price in ya, karena dia juga udah tinggal 6%. Jadi tarikannya menuju jump date udah tinggal pelan, dan ya bahkan sekarang dia udah terkonfirmasi punya lower high dan lower low, tapi masih punya gap yang sangat lebar. Adaro sering banget kita bahas dan view besarnya masih sama, uptrend tapi sudah melemah slope-nya, dan saat ini dia sedang dalam ya pahit-pahitnya kalau mau reversal. Cuma itu toleransi reversalnya adalah di area 3450. Kalau dia sampai jebol yang 3450 ya artinya buy bigger structure, Adaro reversal. Udah ada short term reversal. Seperti itu. Cuman kalau kita pakai view lain ya, dimana juga dividend trap, kita lihat sudah ada patah neckline, tapi saya rasa dia udah kena dari swing low-nya, jadi mungkin besok ada pullback bisa juga. Oh enggak slope-nya menguat Wah kayak 50-50 ini. Mungkin kalau bentuknya kayak gini ya, harapannya adalah di 3.450, dimana itu adalah neckline, area krusial dari si Adaro. Besok bisa perhatikan di sana. Kalau memang besok sekali lagi turun ya si Adaro ini 3450, apakah ada perlawanan atau enggak. Kalau misalkan ada ya saya rasa ada potensi menutup gap sampai 3770, dan nanti yang terbentuk descending triangle 1, 2, 3. Itu kalau kita mau ngomongin skenario jelek tuh. Dan ya tinggal perhatikan area tadi aja. So far 3450 masih jadi area krusial. Selama nggak jebol itu oke, tapi kalau misalkan jebol ya Adaro bigger view-nya juga reversal. Untuk volume hari ini valid ya, besar volumenya, ex-date, ARB, dan itu sudah saya peringatkan kemarin tuh si Adaro ini. Dilihat dalamnya disertai dengan distribusi, ada yang mengambil momentum dividen memang, yang bisa antri paling pagi. Dia berhasil jual di 3610 ya, lumayan masih surplus itu. Misalkan beli di closing 3610 ya mabak bu lah. Tuh, tapi memang buy price action sudah kurang enak Adaro ini, apalagi dia kemarin jebol 3620 ya. Tuh, dan yang penting sama batas risiko. Ini real distribusi, entah kenapa retail juga pada ngambil bentuknya kayak gini. Apakah mereka averaging down karena nyangkut dividennya, nggak ada yang tahu. Yang jelas batasi risiko aja. Itu untuk Adaro. Lanjut coba kita cek sih. Kurang ada yang menarik lagi. Pegas juga masih on track ya. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja, walaupun masih sangat didominasi oleh kriuk-kriuk, saham-saham gorengan. Saya pengen coba cek yang menarik aja, siapa tahu ada.
GoTo kemarin udah kita bahas ya, selama nggak jebol 90 itu harusnya oke. Saya pengen bahas si apa nih, Java kurang ya, CSMR, MMLP, Medco, minyak pada jalan. Medco kemarin juga udah kita bahas ya pas kena neckline. Kita coba cek BBKP sama JSMR aja. BBKP juga ada berita, langsung marketnya merespon ya. Kita bahas dari price actionnya aja. Oke. Hari ini BBKP naik 13,73% dengan candle yang tidak terlalu solid, ada rejectnya juga dengan volume yang sangat besar. Terakhir BBKP memang dia sudah cukup sideways ya, di sini menyamping, kelihatan ada indikasi mau naik karena di sini mulai volume hijau tinggi, merahnya kecil, dan akhirnya hari ini dia berhasil breakout. Cuman memang kalau kita lihat bigger view-nya BBKP ini saham downtrend akut, jadi sebenarnya tidak ada yang bisa diharapkan juga kecuali dia reversal. Tapi dia udah mulai masuk area kuat ya. Ini sebenarnya area neckline kemarin di sekitar 125, cuman sempat dijebol, dan ya kalau view jelek ya dia baru pullback. Tapi kalau kita pakai view Fibo ini ya, dia sudah kena area kuatnya ini 0,618 sampai 0,786, cuman memang spreadnya masih lebar banget seperti itu. Satu yang cukup menarik adalah bullish diversion sudah muncul di mana indikator ke atas sedangkan harganya ke bawah. Cuman ya masih perlu banyak konfirmasi dari si BBKP ini. Yang jelas untuk sekarang yang sudah terkonfirmasi adalah 104 sudah jadi support. Tuh. Jadi kalau memang ada retest ke sana itu bisa dipantau untuk di watchlistin. Kalau misalkan mau entry ke BBKP. Cuman saran saya kalau masih downtrend akut kayak gini lebih baik buat trading pendek dulu aja. Jangan main hold dulu ya. Maksudnya kalau misalkan udah ada indikasi reversal, barulah main hold, main swing. Tapi kalau masih baru DCB kayak gini lebih baik cuan bungkus aja. Masuk cuan bungkus seperti itu. Area resist nih pas rejectnya hari ini 124, dia kena yang sebelumnya support, breakdown. Nah ini kalau view jeleknya dia baru pullback dan tinggal siap lower low lagi seperti itu. Yang mana yang benar saya pun juga belum tahu ya. Tapi kalau dilihat dari trennya dia masih downtrend, artinya masih besar chance-nya untuk turun. Cuman memang buy volume sudah cukup menarik. Belum ada entry yang bagus juga kalau dari daily saat ini. Kalau intraday belum ada yang cukup menarik juga. Jadi saya rasa lebih baik wait and see dan lihat mulai dari 110 sampai 104 ya. Kalau dia dikasih pullback ke sana. Atau kalau misalkan besok dia konsol membentuk sebuah continuation, itu baru bakal cukup menarik. Untuk sekarang selama tidak jebol 98 harusnya BBKP oke. Ada potensi bikin kaki kedua. Cuman yang perlu diperhatikan adalah ini saham downtrend. Jadi harus pintar-pintar dan dramanya harusnya banyak. Dilihat dalamnya distribusinya masih sangat masif, tren masih turun. Tidak ada alasan untuk hold sebenarnya. Kalau buat cuan bungkus nggak ada masalah sama sekali. Karena ya pasti ada jenuh jual, jenuh beli, divergent dan lain sebagainya. Tapi untuk hold jangka panjang saya rasa masih belum ada untuk BBKP ini. Dan ya, ini cukup high risk, jadi ya batasi resiko. Itu untuk BBKP, tadi kita mau cek CSMR ya, terakhir. Oke, sudah terkonfirmasi ya. Hari ini CSMR naik 4,36% dengan candle yang sangat solid dan volumenya pun mini ya. Lagi-lagi ketemu dengan volume mini. Kalau kita lihat ada volume breakout, dia membesar. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya ya inilah definisi dari market 5 triliun ya. Ini sudah kita bahas kemarin CSMR. Kalau dia breakout dari 3050 ada potensi pullback. Dan targetnya adalah 3230. Area tersebut adalah area demand yang sepertinya sudah menjadi area supply karena sudah di breakdown. Jadi kalau teman-teman masih punya barang bawah, barang punya CSMR, kalau dia naik sampai ke 3200 dan mulai ada reject di sana, pertimbangkan untuk trailing stop ketat atau minimal realisasikan profit sebagian. Untuk sekarang itu dia masih dalam kondisi pullback sini ke 3230. Jadi hati-hati, dan saran saya jangan kejar atas karena dia saham downtrend ya. Tuh, teman-teman kalau kejar atas biasanya gagalnya besar, apalagi di saham downtrend. Seperti itu.
Untuk support sekarang sebenarnya potensinya di 3050, tapi belum ada retest karena dia bisa jadi neckline ya, low high, higher low, higher high, breakout neckline bisa jadi area support. Tapi untuk yang sudah valid saya rasa masih sini 3000 sampai 2960. Tuh. Perhatikan aja area krusial tadi, jangan lupa batasi resiko. Kita lihat dalamnya, kalau buy broker summary cukup menarik dari JSMR ini, di mana ada big akumulasi, bibit-bibit, tapi ya itu volumenya kecil banget. Dan kalau kita lihat ini pun juga nggak terlalu akumulasi ya. Ini banyak diikuti retail juga. Tapi memang kalau dari seller side-nya bagus retail ini. Ya, tapi ini agak bias doang. Dan yang kurang bisa dikonfirmasi adalah volumenya sangat mini. Ya mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Mohon maaf kalau bahasanya pilihannya sedikit. Dan ya memang market masih sepi. Nanti insya Allah kalau misalkan udah 10, 11, 12 triliun itu nanti baru seru lagi marketnya. First liner, second liner, gorengan semuanya perform sesuai TA masing-masing. Tapi kalau masih market kayak gini ya biasanya cuma ke samping doang kayak gitu. Jadi ya tinggal dibetah-betahin aja. Yang penting selalu batasi resiko dan punya plan ketika mau membeli. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.